Saudara muslimin dan muslimat yang alhamdulillah, semua yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa nikmat Allah yang telah dicurahkan. Nikmat itu tak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan. Untuk kita syukuri dan kuatkan serta merumuskan melalui lisan, tindakan dan perbuatan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan mati, agar nikmat yang kita terima ini tetap abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang mukmin yang senantiasa dinikmati oleh Allah dan Rabbul Alamin. Amin amin. Di antara nikmat yang tidak bisa kita pungkiri saat ini adalah umur panjang, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa mengiringi sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha 1445 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan menguatkan takwa kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya yang suci dan meninggalkan larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati berbuat dalam keadaan muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin dan muslimat yang masyarakat Allah, Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan juga kebahagiaan. Semua yang bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti salat Id berjamaah, ibadah haji dan juga kurban. Kita berkumpul bersama di masjid dan tanah lapang yang penuh keberkahan untuk bersama melaksanakan salat Id. Sebagai wujud penghormatan dan ketaatan, segera berkumpul tanpa memandang status kedudukan. Semua sama di hadapan Allah dengan keadaan hanya ketakwaan. Para jamaah haji di tanah suci pun begitu juga mereka berdatangan dan berbagai penjuru sehingga iman dan ketakwaan menentukan mereka. Mereka menghadap kepada Allah, Tuhan yang berkuasa. Sekaligus menarik kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan kita. Kebersamaan dalam haji dan salat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama kita. Memang diciptakan ke dalam suku bangsa warna kulit dan budaya yang berbeda. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, khalaqakum min dzakarin wal unsa, wa ja'alnakum syu'uban." Itu gulung-gulung sejadah. Inna akramakum indallahi yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang memiliki. Oleh karena itu masyarakat muslimin dan muslimat yang masyarakat mari kita sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jangan bersikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan, fisik dan pakaian. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi yang diminta Allah adalah ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsana sadaqatan illa ahsanallahu asawajalla bila fatal Allah." Yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang, maka kami
Video. Menjadi sifat yang harus kita basmi dan hindari. Selanjutnya cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah segala berfungsi berserta untuk mengasah kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki diri seperti kita. Dengan kurban kita berbakti kebahagiaan dengan saling berbagi. Sedekah dan amal kita harus berupaya menggunakan sekat dan membatasi secara optimal sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan maksimal. Mari kita sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena banyak memberi Allah asal pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiqun awalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabillahi kullah tsumma lakinna habatin wallahu wasami'un alim. Yang artinya berumpama orang-orang yang memintakan hartanya. Juga Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sesuatu benih yang menurut seluruh tangkai pada setiap tangkai adalah 100 biji. Allah memperkenalkan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Rasulullah bersabda, "Ma'aflatan aku sadaqah ila asnalahu." Ada lagi lapan dan artinya tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki penanti atas hartanya yang ditinggalkannya. Masyarakat muslimin wal muslimat yang masyarakat di Alhamdulillah di penghujung khutbah Al-Adha, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan karena hewan kurban dan jumlah lagi yang menentukan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dan perjuangan untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Lana Allah ala